Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga suara saya terdengar. Hari ini kita akan kuliah tentang Customer Relationship Management, CRM, yang kaitannya dengan proses digitalisasinya. Jadi teman-teman pada saat UTS kemarin sudah melaksanakan apa yang dinamakan CRM. Sekarang kita naikkan level teman-teman untuk memahami Customer Relation Management di tanah digital. Kita mulai ya. So, kita akan coba untuk memahami kembali apa itu manajemen hubungan pelanggan, di mana manajemen itu adalah salah satu fungsi dari hulu ke hilir untuk mau monitoring pelanggan agar pelanggan lebih mengetahui produk dan layanan dari perusahaan kita. Nah, dalam hal ini manajemen hubungan pelanggan itu sangat penting, apalagi di era digital. Oleh karenanya, manajemen hubungan pelanggan adalah strategi di tingkat korporasi yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Yang artinya bahwa kata kunci fokus untuk pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan ini ya, bisa diartikan sebagai sustainable. Jadi hubungan yang berkelanjutan. Ketika hubungan yang berkelanjutan ini diterapkan, maka strateginya harus di tingkat pusat atau korporasi. Oleh karenanya, manajemen hubungan pelanggan di sini sangat fokus untuk membangun dan memelihara, gitu ya, untuk meraih dan mempertahankan. Nah, ini harus menjadi kata kunci yang teman-teman terapkan ketika ngomongin yang namanya customer relation management. Oleh karenanya, banyak jenisnya. Karena dia tingkatnya tingkat pusat, banyak jenisnya. Yang pertama adalah operasional. Ini hubungan dengan fungsi bisnis biasa. Dia melibatkan aplikasi yang berhadapan dengan pelanggan. Kemudian analisis CRM melibatkan berbagai aktivitas. Meliputi aplikasi untuk menganalisis data pelanggan. Data pelanggannya ini banyak ya. Parameternya bisa dia dari usia, bisa dari latar belakang pekerjaan, bisa jadi dia apa namanya demografi dan sebagainya. Kemudian kolaboratif. Nah ini yang baru. Nah ketika aktivitas dan fungsi bisnis ini digabungkan, maka semua fungsi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar lini itu dibutuhkan dengan penjualan dan pelanggan. Jadi tidak hanya memanage, membangun dan memelihara pelanggan semata, tapi sampai pada titik penjualan harus diperhatikan. Oleh karenanya, kita membutuhkan yang namanya peranti lunak, manajemen hubungan pelanggan. Itu ya. Yang pertama adalah Salesforce Automation atau SFA. Yang kedua, layanan pelanggan. Yang ketiga, pemasaran. Nah, peranti lunak ini kenapa kok harus menggunakan ini? Karena kan kita berhadapan dengan pelanggan yang memiliki beragam latar belakang, bahkan daerahnya pun beragam, kebutuhannya pun beragam. Maka dibutuhkan satu platform yang terkonvergensi, ya, sehingga bisa menciptakan tiga layanan utama ini: Salesforce Automation, layanan pelanggan, sampai kepada pemasaran. Nah, oleh karenanya kita harus memahami dulu Salesforce Automation itu apa. Pada sistem peranti lunak Customer Relation Management, ini membantu staf penjualan meningkatkan produktivitasnya dengan memfokuskan usaha penjualan kepada pelanggan yang paling menguntungkan. Gitu ya. Jika kita sudah berkenalan dengan yang namanya platform jual beli online, maka Salesforce Automation ini lebih layak kepada menu, ya, menu yang nantinya ada untuk staf penjualan agar meningkatkan produktivitas dengan fokuskan usaha penjualan. Itulah Salesforce Automation. Artinya based on-nya adalah keinginan dan kebutuhan dari pelanggan kita. Yang kedua adalah layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini seperti menara hubung, teman-teman. Jadi layanan pelanggan pada sistem CRM ini menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi pada staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan.
Misalnya, ada barang atau jasa kita yang dikomplain, maka layanan pelanggan CRM ini menyediakan informasi dan ada narah hubung yang standby 24 jam untuk memahami keluhan dan permintaan dari pelanggan. Yang ketiga adalah pemasaran. Pada pemasaran, ini CRM mendukung kampanye pemasaran secara langsung. Jadi, levelnya adalah tidak pada internal relation atau external relation ya teman-teman, tapi kepada bagaimana si CRM ini bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah publisitas. Ketika sudah meningkat secara publisitas, maka pemasaran CRM sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, tujuannya apa sih? Dari tiga layanan tadi, dari SFA, kemudian layanan pelanggan, sampai kepada tadi ya, yang terakhir, tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada. Dan kata kunci meningkatkan di sini. Ketika berbicara tentang peningkatan, kan, kita tidak hanya berbicara untuk membangun, tapi memelihara tadi. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan. Informasi yang lengkap di sini adalah bagaimana pelanggan kita itu bisa menggunakan layanan kita secara maksimal, sehingga dia tidak ter, terdistract atau termiss informasi ketika informasi yang kita sediakan terbatas. Lalu informasinya terintegrasi. Ya, jadi tidak ada main lempar, tidak ada sanggah menyanggah, tapi sudah kondisi terintegrasi. Yang ketiga, konsistensi dalam prosedur dan proses saluran jawaban kepada pelanggan. Dan terakhir adalah mendukung proses penjualan berulang kepada pelanggan. Produk dan jasa yang baik itu dapat melakukan yang namanya after selling, teman-teman. After selling di sini ditujukan untuk menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan pelanggan dan pastikan dia kembali lagi untuk kembali menikmati layanan produk dan jasa yang kita tawarkan. Nah, kita ngomongin yang paling pokok hari ini adalah tentang customer relation management dan teknologi informasi, di mana ruang lingkupnya adalah layanan dasar dan layanan yang berpusat pelanggan serta bernilai tambah atau value plus. Nah, hati-hati di sini. ECRM adalah keniscayaan ketika kebudayaan dan peradaban kita sudah berubah ke platform digital. Itu ya. Nah, ECRM ini nantinya akan menjadi ujung tombak kegiatan customer relationship management di ranah digital yang mengadopsi berbagai platform media digital tentunya. Namun, HRM juga keniscayaan ketika kita menggunakan basisnya adalah teknologi informasi atau informatika. Beda ya teman-teman, teknologi informasi sama teknologi informatika. Maka di sini harus teman-teman menyadari bahwa CRM ini sudah naik kelas menjadi elektronik CRM. Nah, pertama, basis yang paling mudah mengetahui customer relation management itu berjalan atau tidak adalah melalui website. Dalam website, kita itu bisa melihat informasi dan layanan teknis secara online dan juga accessible atau terbuka yang bisa diakses 24 jam juga dan mungkin kecepatannya melebihi ketika kita harus datang ke perusahaan atau penyedia layanan tersebut. Gitu. Namun ada garis besar di sini. Harus ada poin-poin atau indikator yang ada dalam website ketika teman-teman ingin mengaktifkan yang namanya layanan pelanggan di website. Yang pertama, ada kemampuan pencarian dan perbandingan. Jadi di website itu, di layanan yang kita sediakan, itu adanya kemampuan si pelanggan kita dapat mencari dan bahkan membandingkan dengan satu dengan yang lainnya.
tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Artinya bahwa di sini produk dan jasa di website itu harus clear, ya harus lengkap, gitu ya. Lengkap itu tidak perlu banyak, tapi lengkap itu dapat secara user interface dan UX-nya itu dapat. Nah, kemudian adanya produk dan layanan gratis seperti ada kontak hotline di sana, terus kemudian ada mungkin preview video tentang produk dan jasa di sana, serta ada informasi dan layanan teknisnya, bagaimana step by step ketika kita akan mengakses produk tersebut atau membeli atau menggunakan jasa tersebut. Kemudian ada penyesuaian produk dan layanan yang disesuaikan, sehingga adanya sistem yang memudahkan untuk penelusuran status pemesanan atau rekening dari perusahaan ketika ingin bertransaksi jual beli dalam website tersebut. Nah, ini penting. Kenapa? Karena di masa digital seperti ini, di digital society seperti ini, orang-orang akan cenderung untuk tracking atau kepoin layanan-layanan di media sosial maupun website. Maka website yang update itu adalah salah satu indikator yang paling sederhana untuk menentukan HRM itu berfungsi dengan baik atau tidak. Baik itu dari rilis berita, baik itu dari updating produk dan sebagainya. Ketika dia tidak update, maka bisa dipastikan HRM-nya mengalami kendala yang harus segera diselesaikan. Oke. Nah, di HRM itu banyak alatnya, teman-teman. Alatnya itu udah banyak, tapi saya coba untuk membedahnya ke dalam 6 indikator. Pertama adalah halaman web yang dipersonalisasi, maksudnya adalah ada website untuk accessible, tapi ada website ketika teman-teman diminta untuk login dengan alamat email dan menjadi member. Nah, tentu interface-nya akan berbeda. Lalu ada FAQ atau frequently asked question. Di situ biasanya kalau di platform digital adalah banyak konten-konten yang sering digunakan atau diremajakan. Lalu ada email dan respon otomatis, ada ruang chatting, dan ada pusat panggilan. Gitu. Nah, dalam alat lain layanan pelanggan ini, teman-teman juga bisa untuk memahami bahwa posisinya alat layanan pelanggan ini harus semuanya bisa diakses dan 24 jam terbuka untuk pelanggan. Nah, apa sih ketika CRM kita buat dengan dengan bagus gitu, peluangnya seperti apa? Yang pertama adalah mampu lebih luas menjangkau pelanggan secara geografis, kemudian mempertahankan pelanggan yang telah ada dan mencari pelanggan, mampu memberikan respon yang lebih cepat kepada pelanggan, mampu mengidentifikasi karakteristik dari setiap pelanggan. Nah, ini ada kata kuncinya, teman-teman ya. Jadi keterjangkauan, mempertahankan, respon, kemudian karakteristik. Itu yang harus menjadi kata kunci ketika teman-teman ingin membuat sebuah customer relation management di perusahaan yang menyediakan produk atau layanan jasa. Jadi ada keterjangkauan, mempertahankan, respon, kemudian quick respon ya, kemudian identifikasi karakteristik. Oke, dari masa ke masa, customer relation management ini mengalami banyak tantangan. Ya, tentu yang paling awal itu dari kanan, yaitu membutuhkan pembelajaran organisasi. Kita ngomongin tentang budaya organisasi dan value dari organisasi tersebut, sehingga ketika penerapan CRM itu membutuhkan
pembelajaran organisasi yang besar. Yang kedua adalah perubahan fundamental dalam cara bisnis beroperasi, sehingga ketika teman-teman ngomongin tentang CRM, layaknya ngomongin perubahan kebudayaan organisasi itu sendiri secara fundamental gitu. Ini yang biasa disebut sebagai inovasi. Ketika tidak ada inovasi dari perusahaan penyedia produk atau jasa tersebut, maka dipastikan akan gugur atau out of competition. Sudah banyak contohnya ya, ada Nokia, kemudian banyak produk-produk juga yang mati dan sebagainya. Lalu, ini adalah investasi jangka panjang, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk CRM itu sendiri. Dan yang paling konkret adalah membutuhkan biaya yang besar. Oleh karenanya, tantangannya di sini. Nah, ketika teman-teman kemarin sudah melaksanakan ujian yang berbasis pelaksanaan CRM, maka kita harus mengetahui kembali apa sih yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi CRM. Pertama, human factor diabaikan. Human factor di sini adalah pelanggan ya, dalam artian customer. Sehingga ketika kita mengabaikan salah satu faktor ini, maka dipastikan implementasi CRM tidak akan berkembang dengan baik. Yang kedua, rencana bisnis tidak ada yang berkualitas. Artinya adalah tidak ada manajemen bisnis yang dia inovatif, kreatif, bahkan banyak produk-produk atau layanan jasa secara berkolaborasi satu dengan lainnya untuk saling mempertahankan. Ketika rencana tidak berkualitas, maka implementasi CRM juga tidak akan terlaksana. Kemudian kurangnya pemetaan dari fokus pelanggan, lalu memandang CRM sebagai hanya inisiatif teknologi, gagal untuk merekayasa ulang proses bisnis, lemahnya komunikasi antar sesama pihak yang terlibat di CRM, kurangnya sumber daya dalam mengoperasikan software CRM. Jadi basisnya tadi kita TI ya, maka kalau nggak ada sumber daya yang mengaplikasi CRM, software CRM itu, maka ini tidak akan terlaksana dengan baik. Lalu, kurangnya apresiasi atas nilai seumur hidup pelanggan, kurangnya dukungan dari manajemen top, sampai meremehkan tantangan dalam integrasi data. Karena semua basisnya sudah data, maka CRM ini menjadi sangat-sangat penting, teman-teman. Nah, sebagai antitesis dari kegagalan CRM, maka cara mengimplementasikannya adalah pertama, bisnisnya perencanaannya harus matang. Kemudian ada definisi dan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM, survei, lalu sampai kepada mempertimbangkan dengan hati-hati 4 komponen CRM. Ya, ini yang harus jadi highlight-nya teman-teman juga. Yang pertama adalah penjualan, pelayanan, pemasaran, manajemen saluran, atau kemitraan. Penjualan, pelayanan, pemasaran, dan manajemen saluran atau kemitraan. Oke. Lalu, yang kedua adalah mensurvei bagaimana pencapaian CRM diukur. Biasanya menggunakan matriks atau Key Performance Index. Yang dipastikan adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya, kualitas dari pelayanannya. Kalau kuantitas kan hanya berapa dalam satu hari berapa kali pelayanan segala macam. Tapi kualitas pelayanan ini seperti apa? Kemudian mempertimbangkan peranti lunak CRM, membantu secara langsung tujuan perusahaan, memutuskan strategi memperbaiki proses CRM yang ada, merekayasa ulang CRM, serta mengevaluasi. Jadi proses implementasi CRM itu tidak lepas dari proses manajemen juga, teman-teman. Jadi perencanaan, kemudian pengaplikasian, monitoring, evaluasi, dan sebagainya. Itu ya. Jadi CRM ini yang kita kenal saat ini berubah menjadi elektronik CRM. Saya kasih contoh satu aplikasi CRM, yaitu program Zapa. Program Zapa ini diinisiasi oleh Telkom, di mana dia CRM mobile apps yang teman-teman bisa unduh. Kalau nggak percaya, diunduh aja.
sebagai. Nah, apa sih isinya? Eh, Pengertiannya Zapa ini dia itu menyediakan layanan produk informasi billing, tracking proses order, directory event UKM, kemudian NIRMI, sampai kepada live chat dan layanan pengaduan untuk UMKM. Gitu. Jadi dia mempush UMKM di Indonesia untuk mengaktifkan satu platform, yaitu layanan Customer Relation Management berbasis aplikasi. Nah, beritanya ada di nih, cara interpretasinya seperti ini. Jadi pelaku UKM kan eh, resources-nya kecil, bahkan dana mungkin pas-pasan. Zapa menjadi jembatan ketika eh, info produk untuk produksinya dan sebagainya. Nah, itu termasuk dari apa namanya cara pemerintah untuk meningkatkan produktivitas UKM. Nah, kalian bisa melihat beritanya. Jadi ini sebagai contoh ketika HRM diterapkan berbasis aplikasi. Itu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, karena ini pertemuan pengganti yang kemarin, akan via Lensa. Jadi teman-teman nanti akan ada penugasan untuk hari ini yang dikumpulkan minggu depan. Akan saya drop di Lensa, sebentar lagi akan saya drop. Materi video ini juga akan saya drop di Lensa, jadi tenang aja bagi teman-teman eh, yang mengambil mata kuliah CRM. Itu saya akhiri, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.